Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana soleh-soleha kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk pelajaran SKI kelas 3 pelajaran 5 masa remaja Nabi Muhammad SAW dapat kalian simak di video berikut ini. Selamat menyimak soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar hari ini. Amin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 5 dengan judul Masa Remaja Nabi Muhammad SAW. Apa saja materinya? Yang A, ada kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Yang B, meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. C, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Dan D, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung saja kita ke materi yang A, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Saat masa kanak-kanak dan masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal-hal yang baik. Beliau selalu menggunakan waktu untuk mengisi ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan setelah dewasa. Di antara pekerjaan beliau yang dilakukannya ketika kanak-kanak dan remaja adalah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Pada waktu Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah, beliau sering ikut mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Nabi Muhammad SAW telah membawa keberkahan bagi keluarga Halimah. Ternak-ternak peliharaan Halimah sangat gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu setelah digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW menjadi penggembala kambing penduduk Mekah. Upah yang diterima dari menggembala diberikan pada paman beliau untuk membantu penghasilan keluarga. 2. Nabi Muhammad SAW berdagang. Ketika umur beliau 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ini merupakan pengalaman berdagang pertama bagi beliau, dan beliau sangat senang walaupun harus melewati padang pasir. Dan ketika dekat dengan kota Basrah, Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW menarik perhatian dari seorang pendeta Nasrani bernama Bakiro. Pendeta tersebut mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW saat melihat beliau datang ke Syam bersama paman beliau untuk berdagang. Kemudian pendeta tersebut mengatakan pada Abu Thalib dan memintanya agar kembali bersama Nabi Muhammad SAW karena takut akan ada gangguan dari musuh-musuh yang siap menghadang mereka. Dan sungguh sudah ada dalil-dalil atas kenabiannya dan banyak tanda-tanda yang ada di dalam kitab pada ahli agama. Selanjutnya materi B,
meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersama ibu beliau melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam ayah beliau di Yatsrib. Beliau sangat sabar dan senang hati walaupun perjalanannya sangat jauh karena kerinduan beliau terhadap makam ayah beliau dan keluarga dari ibunda di Madinah. Tapi sungguh malang, saat kembali ke Mekah, ibu beliau Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga Aminah dimakamkan di desa Abwa. Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Ketika lahir beliau sudah menjadi yatim dan kini ibu beliau yang sangat dicintai juga wafat. Akan tetapi kesedihan beliau tidak berlangsung lama. Beliau sangat sabar dan ikhlas atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. C. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjadi penggembala kambing. Beliau mendapat imbalan uang beberapa dinar dari hasil menggembala. Dengan menggembala kambing itulah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak pelajaran tentang kehidupan. Watak beliau yang mulia juga mulai terbentuk dan terasah. Contohnya seperti bekerja keras, bertanggung jawab, jujur, disiplin, ikhlas, penyayang, sabar, berani, dan terampil. Sifat dan watak itulah yang sangat berguna dan diperlukan di kemudian hari dalam melakukan tugas beliau sebagai Nabi akhir zaman dalam memimpin kaum muslimin. Oleh karena itu, paman beliau Abu Thalib ingin memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan cara berniaga hingga keluar kota Mekah. 2. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Kisah lainnya tentang kejujuran, keberanian, keuletan, tanggung jawab Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Ketika itu usia beliau 25 tahun. Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan kaya raya. Khadijah menggaji atau memberikan upah pada beberapa orang laki-laki untuk menjalankan perdagangannya. Nah, Khadijah ini memilih Nabi Muhammad SAW untuk pekerjaan itu karena Khadijah pernah mendengar tentang kejujuran beliau dan akhlak beliau yang sangat mulia, sehingga ia memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan pekerjaan itu kepadanya. Setelah Nabi Muhammad SAW meminta pertimbangan dari paman beliau, beliau menerima tawaran tersebut dengan sukacita. Nah, pada hari yang ditentukan berangkatlah rombongan atau kafilah dagang itu ke negeri Syam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ikut pula pelayan Khadijah bernama Maisarah bersama Nabi Muhammad SAW untuk berjualan ke Syam. Dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah.
berlimpah. D. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW senang bergaul dengan siapa saja yang berakhlak terpuji. Di kalangan remaja sebaya beliau, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang pandai bergaul, lapang dada, berkemauan baik, hormat, jujur, murah hati, dan bijaksana. Beliau berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu dalam mencapai tujuan beliau. Sehingga sifat-sifat itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW dikagumi oleh teman-teman beliau dan oleh orang-orang tua. Pertama, Perang Fijjar. Bagi kaum Quraisy, Perang Fijjar dilakukan untuk membela kesucian bulan Muharram dan tanah suci Mekah. Perang Fijjar ini berlangsung selama 4 tahun. Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti Perang Fijjar saat usia beliau menginjak 15 tahun, dan Nabi Muhammad SAW bertugas mengumpulkan dan memberikan anak panah kepada paman-pamannya. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan keberaniannya dalam membela kaum yang ada di pihak yang benar. Hilf al-Fudul. Saat Nabi Muhammad SAW masih berusia muda, kota Mekah sering terjadi peperangan. Karena itu, kaum Quraisy sepakat untuk bekerja sama mengembalikan keadaan kota Mekah setelah berhentinya Perang Fijjar. Dibentuklah suatu perjanjian damai yang disebut Hilf al-Fudul, yang artinya perjanjian membela kehormatan bersama, yaitu membela kehormatan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW turut serta berperan membentuk Hilf al-Fudul. Beliau termasuk anggota usia remaja saat itu. Perjanjian damai itu bertujuan untuk mencegah terjadinya perang di tanah suci. Mereka berjanji untuk membela setiap orang yang dizolimi dan menindak orang yang berbuat zolim. Peletakan kembali Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda Quraisy yang terpercaya dan sangat dihormati telah ikut dalam membangun kembali Ka'bah. Ketika itu Ka'bah rusak dan semua orang turut serta dalam memperbaiki Ka'bah tersebut. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam pembangunan tersebut bersama dengan paman-paman beliau. Kaum Quraisy berselisih paham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka bersepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk melalui pintu Syafa menuju Ka'bah pada keesokan harinya. Ternyata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali masuk dari pintu Syafa tersebut. Nah, kemudian kaum Quraisy bergembira dan rela menerima semua keputusan apapun yang akan diambil oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian membentangkan kain sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut
seraya memanggil semua utusan dari masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan untuk memegang dan mengangkat kain tersebut bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Tiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat tersebut. Dengan demikian, hilanglah perselisihan pada masalah ini. Kaum Quraisy mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW, seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat Bunda sampaikan. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Sebelum kita akhiri bersama-sama, kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.